Beberapa waktu yang lalu kita sempat ya, masyarakat sempat dihebohkan dengan kasus busur, membusur ya. Itu kalau boleh tahu motivasinya apa sih Pak? Nah, kebanyakan para pelaku ini adalah anak-anak di bawah umur. Kebanyakan mereka itu rata-rata hanya iseng. Karena perbuatannya itu dia pengen dilihat sama temannya itu, wah gitu loh. Oh, pengen viral ya? Pengen viral gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Inilah Kendari kembali menyapa Anda, tentu saja bekerja sama dengan Sultra TV. Dan pemirsa, podcast hari ini kita bersama dengan Kapolsek Mandunga, Bapak Kompol Muhammad Salman. Nah, nanti kita bercerita banyak dengan Pak Salman terkait dengan bagaimana sih kondisi dan situasi terkini di Kota Kendari pasca adanya busur membusur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Selamat pagi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah, sangat sehat. Baik, nah ini beberapa waktu yang lalu kita sempat ya, masyarakat sempat dihebohkan dengan kasus busur, membusur ya. Itu kalau boleh tahu motivasinya apa sih Pak? Sampai adanya kasus tersebut. Terima kasih Mbak ya. Jadi memang beberapa minggu yang lalu ya, khususnya di bulan ini memang kita banyak mendapat laporan dari masyarakat berkaitan dengan kasus pembusuran. Ya. Nah, kita baik Polres maupun Polsek bekerja sama sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, dan ada beberapa yang sudah diamankan. Ya. Ada beberapa yang sudah diamankan. Nah, kebanyakan para pelaku ini adalah anak-anak di bawah umur. Nah, berarti 17 tahun ke bawah? 18 tahun ke bawah. Gitu kan? Nah, jadi ini anak berhadapan dengan hukum. Pada saat penyidik menanyai motifnya mereka ini apa, kebanyakan mereka itu rata-rata hanya iseng. Karena perbuatannya itu dia pengen dilihat sama temannya itu, wah gitu loh. Oh, pengen viral ya? Pengen viral gitu. Gitu. Nah, jadi tidak ada motif sama sekali, tidak ada gitu. Jadi orang yang dia busur itu memang sasarannya itu siapapun yang lewat di situ. Siapapun yang lewat di situ, ada salah satu temannya yang memvideokan. Nah, biar itulah diviralkan. Di situ kita juga baru tahu rupanya ada grupnya gitu. Ada komunitasnya. Ada komunitasnya rupanya. Jadi bukan geng motor aja, rupanya khusus busur juga ada juga gitu. Tapi apakah mereka beraksi ini di wilayah-wilayah tertentu? Apakah termasuk juga di wilayah Mandunga gitu Pak? Ya, memang ada beberapa yang di Mandunga, ya, ada beberapa kasus yang di Mandunga, ada juga yang di luar Mandunga. Ada misalkan di Abeli, di Kebi, itu juga ada juga. Gitu. Tapi rata-rata yang paling banyak terjadi di beberapa wilayah kerja ini, kepolisian di Kota Kendari ini rata-rata daerah mana saja yang kasus busurnya ini semakin subur begitu? Kalau alhamdulillah sih memang tidak terlalu banyak sih Mbak ya. Kalau di Mandunga sendiri kalau nggak salah itu ada 3 kasus. Tiga kasus. Dan alhamdulillah juga pelakunya juga kita sudah amankan di Polres gitu. Tapi ini yang tadi Pak Salman katakan bahwa mereka ini kan rata-rata ini di bawah umur 18 tahun. Mereka tidak bersekolah ataukah anak jalanan atau gimana Pak? Ada sebagian yang sekolah, ada juga yang enggak. Nah gitu. Dan mereka ini bagaimana? Dikembalikan ke orang tuanya? Untuk penanganannya ya diusahakan tidak melakukan penahanan gitu kan. Tapi untuk proses hukumnya tetap berlanjut. Proses hukumnya tetap berlanjut proses hukumnya ya. Dan sampai saat ini bagaimana progres dari setelah dilakukan proses hukum itu Pak? Setelah untuk proses hukum itu kan tetap berjalan. Mungkin dari Polres lah, mungkin dari penyidik Polres yang menangani gitu. Tapi untuk pasca kejadian ini, baik dari Polres, Polsek maupun juga kita ada bantuan BKO dari Brimo. Nah, kita untuk cipta kondisi di wilayah Kendari untuk aman, kita melakukan kegiatan razia di jalanan lalu patroli agar tidak terulang kembali kasus-kasus khususnya pembusuran gitu loh. Tapi itu kalau kita melihat ini kan juga cukup meresahkan Pak ya, apalagi masyarakat juga masih ada rasa trauma ketika harus berada di luar rumah, dan sasaran mereka ini ternyata, ini kalau kita baca di media sosial, ternyata sasaran mereka ini adalah pengendara roda 2 gitu Pak ya. Kenapa harus pengendara roda 2 begitu Pak? Ada motif yang lain atau gimana? Ya mungkin menurut mereka mungkin agak mudah mungkin kan, karena
dia tidak terlindung mungkin, makanya Iya. saya sarankan juga ada kemarin kasus yang ibu kebetulan juga gitu, itu kena juga. Nah kebetulan dia menggunakan bajunya agak lebar, nah jadi tidak tertembus dia ke badan. Nah itu juga. Tapi kalau kita lihat apa namanya hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian, itu busurnya seperti apa sih sebenarnya, Pak? Kalau ada yang beberapa yang saya amankan itu ada yang terbuat dari paku, itu kurang lebih 10 cm mungkin ya paku. Ada juga yang terbuat dari jeruji sepeda. Nah Jeruji itu yang sepeda. dia ukir, gitu dia bikin kayak panahan gitu ya busur itu, baru belakangnya dia kasih tali rapia begitu untuk penyimbangnya mungkin. Dan kalau korbannya kena, itu bagaimana kondisinya? Apakah bisa dikategorikan sangat-sangat membahayakan atau hanya luka ringan atau Jelas bagaimana? membahayakan sih kalau saya lihat ya, Mhm. karena ada beberapa kasus yang ada kena kepalanya, punggungnya gitu kan. Sangat membahayakan sih kalau menurut saya. Dan sejauh ini bagaimana setelah dilakukan pengamanan Pak dari pihak kepolisian, kondisi Kota Kendari hari ini bagaimana Pak? Alhamdulillah untuk saat ini ya, untuk saat ini karena kita hampir setiap malam, setiap hari kita lakukan kegiatan razia, gitu kan, razia baik mobil, motor, kita khususnya sajam dengan busur. Alhamdulillah untuk beberapa minggu ini sudah tidak ada lagi laporan baik dari masyarakat yang melapor ke Polres maupun ke Polsek berkaitan dengan kasus pembusuran itu. Ya Alhamdulillah cukup aman lah menurut saya. Berarti masyarakat tidak perlu resah lagi ya, tidak perlu Kalau untuk risau lagi begitu ya? resah, saya rasa tidak ya, tapi untuk menjaga diri ya tetap Harus ya. tetap harus. Ada semacam himbauan begitu Pak kepada masyarakat kita khususnya pengguna roda 2 yang menjadi target pembusuran, misalkan kalau harus keluar rumah itu jam sekian sampai jam sekian. Ada himbauan khusus nggak yang disebarkan oleh kepolisian? Jadi kalau untuk himbauan khusus memang kita lakukan himbauan ke masyarakat, kalau bisa dia berkendara itu jangan sendiri. Gitu, minimal 2 orang lah kan gitu. Lalu gunakan helm pelindung maupun jaket yang agak tebal gitu. Jadi ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi sih. Iya, ini kalau kita mendengar apa namanya cita-cita dari masyarakat, selain karena tadi faktor karena ingin viral, makanya mereka membuat komunitas. Itu ketuanya sudah ditangkap nggak, ketua komunitasnya itu Pak? Ya kemarin itu kan kita tanya, ada salah satu yang viral tuh anak-anak yang bikin video. Ya mungkin Mbak monitor juga, itu juga kita sudah panggil di Polres, kita sudah suruh dia minta maaf juga, dan kita juga pengen tahu juga motifnya apa gitu kan. Nah, rupanya motifnya hanya iseng saja gitu, hanya untuk viral itu. Gitu. Tapi ketua yang membentuk komunitas itu? Untuk sekarang untuk di grup mereka itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ya, Oke, baik. Berarti dengan kata lain ini hanya supaya mereka viral saja di media sosial, mencari nama mungkin Mbak ya. Untuk tren aja di kalangannya mereka. Di kalangannya mereka begitu ya. Tapi yang model beginian juga disosialisasikan tidak kepada kan ini tadi Pak Salman mengatakan bahwa mereka ini kan di bawah umur nih. Apakah Pak Salman dan teman-teman yang lain di kepolisian ini juga gencar mengedukasi anak-anak sekolah supaya jangan masuk ke lingkungan mereka atau gimana nih Pak? Ya, kita juga kebetulan juga ada Bimas, ada Babin juga kan. Nah, kita menekankan juga ke anggota untuk selalu mendekati para anak-anak pelajar lah khususnya kan gitu, agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Ya, salah satu yang tadi kasus masalah pembusuran gitu kan. Berkaitan pembusuran ada juga tawuran anak sekolah gitu kan. Nah, kita menghimbau ya kepada guru atau termasuk kepada anak pelajar juga untuk tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Berarti kepolisian ini masuk ke sekolah-sekolah Pak ya untuk ya, mengedukasi anak-anak sekolah kita supaya tadi satu tidak melakukan kegiatan, tidak hanya busur-membusur mungkin Pak ya, tetapi kegiatan-kegiatan lain yang kasus tawuran lah anak sekolah. Gitu. Tapi kalau busur-membusur ini sudah dituntaskan oleh pihak kepolisian dan sudah menangkap beberapa pelaku yang ternyata di bawah umur. Nah sekarang juga kan di beberapa daerah juga kasus tawuran juga ini marak di beberapa daerah begitu Pak. Nah kalau kondisi di Kendari sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah. Atau di wilayah kerja Pak? Untuk di saya tidak ada sih kegiatan itu. Kalau Mandungan kan sekitar SMP 1 ya Pak ya, masuk wilayah itu atau Kendari Barat ya, SMP 1. SMP berapa? Khusus untuk di wilayah Mandungan. Kalau di Mandungan SMA 6 gitu kan. Kemarin di situ juga kemarin ada kegiatan anak tawuran di situ, tapi kita sudah aman.
amankan. Sudah gitu. amankan. Oke. Dan hasilnya juga tidak sampai sekarang belum ada kasus begitu Ya, ya Pak? tidak ada kasus untuk di wilayah Mandonga, Puatu karena Kan berdekatan Pak ya? Ya. Oke. Baik, kita kembali bicara tentang busur-membusur nih Pak ya. Ini sangat menarik sekali. Kenapa kita angkat dalam podcast walaupun kasusnya sudah diamankan. Ini sebenarnya memberikan warning juga sih kepada masyarakat Kota Kendari, kepada para generasi muda Kota Kendari bahwa jangan melakukan tindakan-tindakan yang merujuk kepada tindakan kriminal. Betul, ya. Begitu Pak. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah mereka ini yang sudah ditangkap ini Pak, kabarnya juga mereka selain melakukan kegiatan busur-membusur, mereka juga melakukan penjarahan begitu. Apakah benar demikian? penjarahan yang mana nih? Ada nih informasinya yang kami peroleh. Karena selama ini yang masuk di kita itu dia hanya melakukan pembusuran. Kalau untuk penjarahan nggak ada ya. Murni dengan melakukan pembusuran begitu. Murni. Dan sejauh ini juga yang kita harapkan adalah yang mereka ini yang generasi muda kita di bawah dari umur 17-18 tahun ini sangat disayangkan sekali begitu Pak ya. Mereka terlibat dalam kegiatan busur-membusur. Itu apakah mereka juga memberikan keterangan pada waktu dilakukan pemeriksaan selain mereka mengatakan bahwa motivasinya atau motifnya adalah hanya untuk viral dan lain sebagainya. Apakah pada saat mereka diinterogasi begitu apakah ada hal-hal lain yang ditemukan oleh kepolisian atau gimana? Iya, selain yang tadi saya bilang iseng layang gitu ya, ada juga yang motif ketersinggungan. Ada juga. Contoh dia pada saat naik motor diikuti di situ hanya gara-gara pandangan mata itu bisa tersinggung. Akhirnya dia melakukan pembusuran. Itu yang kasus yang pada saat ditangani pada saat di salah satu minimarket. Nah, itu hanya gara-gara pandangan saja itu akhirnya bisa tersulut emosinya, kebetulan dia bawa alat tersebut, akhirnya dibusur. Tapi kan kalau kita pikir komunitas ini kan tidak serta-merta langsung mereka bentuk begitu ya. Berarti mungkin ada awal cerita sampai kemudian mereka, anak-anak yang di bawah 18 tahun ini membentuk komunitas yang namanya apa Pak? Komunitasnya mereka? Ada nama nggak? Nggak terlalu ini sih. Oh iya, oke. Nah ini mereka ini pasti kan motivasinya tidak hanya karena ingin viral saja ya. Pasti ada motif awal sampai mereka membentuk komunitas gitu. Apakah ada didapatkan informasi demikian atau gimana? Hanya komunitasnya kan hanya lingkungan mereka saja gitu, tidak menyebar kemana-mana. Yang jelas pada saat kita tangani ya itu adalah di situ. Gitu. Tapi pada saat ditindaklanjuti lagi, makanya kita sudah take down itu, sudah grupnya juga sudah tidak ada. Tidak ada ya. Hampir sama dengan yang grup geng motor yang untuk balapan, hampir sama juga. Hampir sama juga. Oke, kalau menurut pandangan Pak Salman nih, baik secara institusi maupun secara pribadi ya, kalau kita melihat satu persoalan generasi kita ini sangat memilukan begitu Pak ya. Satu ada kegiatan busur-membusur, ada geng motor yang mengganggu ketertiban masyarakat, kemudian ada lagi tawuran pelajar. Kalau menurut pandangan Pak Salman sendiri, baik dari sisi institusi ataupun juga personal, kenapa sampai demikian bisa terjadi Pak? Ya, saya rasa sih kurangnya edukasi mungkin ya bagi anak-anak didik ini, baik dari lingkungan rumah, lingkungan keluarga sekitar maupun lingkungan sekolah gitu ya, mungkin perlu diedukasi lagi kan. Saya rasa harus lagi ada kegiatan yang lebih positif, mungkin hanya sebatas nongkrong sampai larut malam. Nah ini juga akan menimbulkan keresahan juga di masyarakat. Nah pada saat mereka nongkrong ini mungkin akan muncul yaitu ide-ide gitu, seperti mau balapan liar gitu kan, seperti mau tawuran. Nah inilah yang kita harus edukasi lah kepada mereka itu untuk tidak melakukan berkumpul-kumpul yang tidak penting gitu. Oke. Atau mungkin karena pengaruh pandemi Pak ya. Nah, bisa jadi ya. Bisa jadi mungkin kan. Ya terlalu lama tinggal di rumah mungkin ya, sampai pikirannya juga kemana-mana begitu ya. Oke. Nah ini yang kemarin Pak Salman dan rekan-rekan amankan, apakah memang anak-anak ini murni warga Kota Kendari ataukah ada dari daerah lain Pak? Ya sejauh ini sih mereka memang berdomisili di Kendari sih. Oh, berdomisili di Kendari. Dan rata-rata putus sekolah atau anak jalanan atau? Ada yang masih sekolah, ada juga yang memang sudah tidak sekolah. Tapi
Kebanyakan Untuk umurnya memang masih di bawah. masih di bawah Mm-mm. 18 tahun. Nah, ini Ya. sangat disayangkan sekali. Tapi orang tuanya sudah dipanggil mereka, Pak. Sudah seperti yang kemarin kita tangani itu kurang lebih ada 12 anak ya. 12 anak. Tapi bukan kasus pembusuran ya, ada kasus pencurian. Ini melibatkan semua pada saat itu masih ujian nih mereka nih. Gitu. Itu kurang lebih ada 12 anak. Kita panggil semua orang tuanya, kita panggil juga dari pihak korban dengan Balai Pemasyarakatan ya, supaya kasusnya tidak berlanjut ke proses pengadilan gitu. Iya, ini juga memang cukup meresahkan ya, Pak ya, karena anak-anak di bawah umur yang seharusnya mereka belajar ya, yang seharusnya mereka fokus ke masa depan, ini justru melakukan perbuatan tindak pidana. Betul sekali ya, dan ada yang dipenjara, Pak. Kalau untuk saat ini, untuk khusus yang anak di bawah umur, itu kemarin kita sudah tahap 2 sih ya, gitu. Itu kasus penganiayaan juga. Gitu. Anak-anak yang masih di bawah umur. Anak-anak yang di bawah umur melakukan penganiayaan. Kepada temannya juga. Temannya juga. Nah, kita coba untuk mediasi, tapi dari pihak korban tidak mau, pengennya lanjut ya, tetap harus dilanjutkan proses. Oke, tapi kalau menurut Pak Salman sendiri ini kan apa ya? Mungkin bukan membandingkan mungkin di era-era saya yang tahun 80-an ya, bukan membandingkan dengan di era sekarang. Generasi kita yang begitu mudah untuk mengakses informasi dengan kemajuan teknologi begitu. Nah, menurut Pak Salman sendiri, apakah dengan banyaknya laporan-laporan masyarakat terkait dengan kasus yang melibatkan anak, itu memang membuktikan bahwa masyarakat kita sudah sadar terhadap hukum atau gimana nih, Pak? Kalau kasusnya kebetulan aja sih sebetulnya, kalau yang kemarin memang kalau kebetulan aja itu yang kita amankan memang anak-anak di bawah umur, tapi lebih banyak kasus yang dewasa sih sebetulnya, Mbak, gitu, dibandingkan dengan yang tadi. Nah, pada saat pencurian itu kebetulan juga kita tangani, dan kebetulan juga pada saat diamankan adalah anak-anak. Gitu. Tapi kalau untuk persentasenya, kalau untuk pembandingan pelaku tindak pidana itu lebih banyak yang dewasa sih sebetulnya daripada yang anak-anak. Tapi paling tidak kan harus diminimalisir begitu ya, Pak. Ya kalau perlu sih, ya kalau jangan ada gitu kan. Oke, tapi agak miris juga, Pak ya, pembusuran, kasus penganiayaan, bahkan ada kasus pelecehan seksual mungkin ya. Kalau khusus di Mandonga kita belum nangani. Nah, untuk tahun ini ya, khususnya untuk tahun ini. Tapi pernah ada kasus di wilayah Mandonga? Pasti ada. Pasti ada. Tapi Pak Salman ini sebelumnya sebenarnya bertugas sebelum di Polsek Mandonga, ini Pak Salman bertugas di mana sih? Iya, baik. Sebelumnya saya di Mandonga itu masuk bulan Februari sih, Mbak. Oh, Februari gitu. Tahun ini? Tahun ini ya. Sebelumnya saya di Krimsus, di perbankan. Ya. Oke. Berarti ketika ada busur-membusur itu tugas perdana yang diperhadapkan Pak Salman begitu ya? Tidak juga ya? Tidak juga. Banyak kasus ya? Ya, kebetulan juga memang spesialis pendidikan saya memang di Serse, jadi nggak terlalu asing lah gitu, maupun yang khusus maupun yang umum penanganannya gitu. Oke, baik. Nah, selain bicara soal ini kan kita lebih banyak berdiskusi bagaimana menciptakan Kendari yang aman dan juga kondusif begitu ya. Tidak hanya di wilayah kerja Pak Salman, tetapi di seluruh wilayah-wilayah Polsek yang menjadi wilayah kerja Kota Kendari begitu, Pak. Nah, kalau kita melihat pemetakan beberapa kasus, selain ada kasus tadi pembusuran ya, kemudian ada kenakalan remaja lainnya seperti tawuran, kemudian penganiayaan dan lain sebagainya. Nah, kasus-kasus lainnya yang mengancam keamanan dan kondusivitas Kota Kendari apa nih, Pak? Kalau khususnya di Kota Kendari ini, Mbak, ya, saya harus kembali lagi khusus wilayah kerja saya kan gitu kan. Gitu. Yang lebih banyak sih pelaporannya masyarakat ke Mandonga itu berkaitan dengan kasus pencurian. Tuh. Pencurian apa nih, kendaraan bermotor atau pencurian? Ya, ada yang dimasuki rumahnya, ada juga yang kendaraan bermotor, ada juga yang telepon genggam gitu. Tapi kebanyakan itu kelalaian daripada pemilik. Seperti? Ya, contohnya, misalkan kalau motor itu dia parkir sembarangan dan tidak dikunci, atau malah si kuncinya mungkin dia lupa atau bagaimana, kuncinya tertinggal di situ. Atau dia merasa percaya diri bahwa Kendari aman begitu ya. Nah, tiba-tiba
pada saat dia mau ambil memang sebentar misalkan gitu kan, nggak nyampe 10 menit, nah tiba-tiba itu sudah hilang gitu. Nah terus begitu kita tanya, rupanya ya kelalaiannya dia. Tapi ya alhamdulillah itu kita sudah ungkap juga. Gitu. Nah, motor ya kita sudah amankan, pelakunya juga sudah kita amankan. Nah itu untuk kasus yang curanmor. Ada juga yang pencurian. Gitu. Taruhlah dia misalkan lagi di kafe, di warung misalkan. Dia simpan, lupa mungkin pada saat dia makan, mungkin karena disimpan, akhirnya itu hilang. Gitu. Tapi kita masih bisa lihat di CCTV. Nah ini juga mempermudah kita apabila ada tempat-tempat yang ada CCTV-nya. Itu lebih memudahkan kita selaku penyidik untuk mengungkapnya. Itu. Pencurian di dalam rumah juga ya. Termasuk yang di dalam rumah. Gitu. Ini yang di dalam rumah rata-rata penghuninya pulang kampung atau gimana nih Pak? Ada yang rumahnya kosong, ada juga yang ada orangnya. Dia tunggu kelalaiannya, misalkan jendela yang tidak dikunci, misalkan pintu yang tidak dikunci, gitu. Tapi kalau untuk pengerusakan kayak nyungkil jendela itu enggak ada. Enggak ada ya Pak ya. Tapi rata-rata yang lalai. Yang karena kelalaian dari masyarakat begitu ya. Betul. Berarti masyarakat pun juga harus waspada. Harus waspada. Harus waspada. Tapi dalam menjalankan tugas ini beberapa kasus nih Pak ya, walaupun di wilayah kerja Mandonga ya, wilayah kerja Mandonga kan juga banyak kasus-kasus yang Pak Salman tangani bersama teman-teman begitu Pak. Ini diselesaikan secara keseluruhan atau ada tidak beberapa kasus kriminal yang sampai sekarang belum tuntas dan apa yang menjadi penyebabnya? Baik. Jadi kalau untuk khususnya di Mandonga, Mbak, banyak kasus, mungkin kurang lebih udah hampir 60 lah laporan polisi sekarang yang masuk, itu hampir setengahnya kita sudah selesaikan. Nah, kalau yang setengahnya lagi belum diselesaikan, itu dikarenakan mungkin pelakunya yang belum kita temukan. Gitu. Ini kebanyakan sih dari pelakunya. Misalkan, kita tanya saksinya siapa yang melakukan, nah di situ kadang pelakunya juga tidak tahu, misalkan. Gitu. Kabur ya? Kabur. Nah itulah. Kita butuh waktu juga, tapi untuk perkembangan kita selalu update ke korban. Gitu. Oke, tapi ada SOP-nya nggak Pak? Misalkan kasus tersebut ya, kasus yang sudah lama, kemudian belum tertangani karena tadi misalkan sulit mendapatkan pelakunya, itu ada SOP-nya bahwa kasus itu akan bisa ditutup kalau penyelesaiannya mungkin dalam kurun waktu sekian tahun tidak terselesaikan, atau gimana? Ya, Pak? Kita masih mengenal adanya kadaluarsa memang, tapi itu cukup jauh lah, bertahunan gitu kan. Ada kasus kemarin itu yang dilakukan tahun 2018. Nah, itu pelakunya baru kita amankan kemarin, Mbak. Beberapa minggu lalu. Cukup lama ya? Cukup lama. Jadi dari kisaran 2018 sekarang 2022 ya kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Nah, itu kasus penganiayaan dan itu pelakunya baru kita amankan kemarin. Dan kita terbitkan DPO-nya memang dulu itu. Makanya begitu kita temukan dia, kita proses lanjut. Itu ditemukan karena kasus busur. Ya betul. Busur, ya. Itu juga masalah kasus busur juga dia. Bisa diceritakan sedikit nggak Pak? Bagaimana Jadi awalnya di Puatu itu dia lagi ngumpul-ngumpul di situ. Nah, ada salah satu temannya melakukan pembusuran. Nah, ada masyarakat juga rupanya mengamankan orang tersebut. Nah, mengamankan pelaku. Ya, disangka. Disangka. Rupanya begitu mintai keterangan di Polres, rupanya dia tidak terlibat dalam kasus pembusuran. Gitu. Tapi sudah dihakimi massa begitu ya? Ya, sudah dihakimi massa. Nah, begitu penyidik kita melihat korban tersebut, ya dia korban penganiayaan lah kan. Rupanya di kita dia ada LP-nya, ada laporan polisinya tahun 2018 dan ada juga DPO-nya. Makanya si diduga pelaku tadi Pak, ya, yang diduga pelaku korban penganiayaan ini juga melaporkan ke Polsek. Ke Polres dia. Ke Polres, melaporkan ke Polres bahwa dia ini dianiaya gitu ya. Terus gimana ceritanya? Nah, jadi untuk kasusnya dia penganiayaan itu ditangani oleh Polres, tapi untuk kasus 2018 yang berkaitan dengan penganiayaan kita yang tangani. Polsek Mandonga. Polsek Mandonga. Dan ternyata sekarang masih proses penyidikan. Masih proses penyidikan. Tapi statusnya sudah naik sebagai tersangka sudah, dari korban kita kemudian menjadi tersangka. Kita sudah tahan dia juga. Ya, ini luar biasa ya, cukup lama. Cukup lama 2018, 4 tahun kemudian baru terungkap. Penganiayaan kasus yang sama juga ya, kasus penganiayaan ya. Itulah siklus ya. hidup ya. Siklus hidup dianiaya kemudian kasusnya terungkap gitu ya. Tapi sejauh ini tidak ada ya laporan yang mengendap di wilayah kerja Mandonga Pak. Ya, kita upayakan untuk semua kasus yang dilaporkan kita upayakan untuk
diungkap dan diselesaikan. Oke. Gitu. Dari sekian banyak kasus yang diselesaikan, kasus mana yang paling cepat penyelesaiannya? Paling cepat itu kasus penganiayaan, Mbak. Kasus Karena jelas, Oke. gitu kebanyakan korban tahu siapa pelakunya, gitu. Korban tahu. Termasuk ada kasus kekerasan seksual juga, Pak? Kalau untuk saat ini belum ada, Mbak. Belum Kalau ada, untuk ya. di Polsek Mandonga ya, gitu. Kemungkinan kalau di Polres mungkin ada. Iya, iya, oke. Nah, bagaimana kalau khusus untuk wilayah, kita bicara ruang lingkup Ya. Pak Salman ya, karena wilayah kerjanya kan di Polsek Mandonga ya, begitu. Nah, kalau Pak Salman sendiri melihat bagaimana kerjasama antara pihak Polsek Mandonga dengan masyarakat yang ada di sekitar situ dalam upaya menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Oke. Jadi kita ada bentuk grup, jadi sampai komunitas RT, Mbak. Jadi Babin Kamtipmas itu sampai membentuk grup. Nah, apabila nanti ada suatu keributan, permasalahan, tidak aja, dia pasti akan kirim di grup tersebut. Jadi kita cepat mengetahui ada kejadian apa, sehingga kita bisa menerjunkan anggota saya untuk ke TKP. Ada grup di situ ya? Ya, kemarin aja kasus contoh di Mandonga itu ada salah satu kasus keributan. Nah, kita melihatnya di situ, Mbak. Di grup ada share masyarakat di situ. Nah, saya langsung perintahkan anggota saya dengan unit patroli mendatangi TKP. Gitu, agar tidak terjadi main hakim sendiri gitu. Nah, itu salah satu kasus yang kemarin ya kasus asusila tuh yang ditangani sama Polres. Tapi untuk penanganannya masyarakat di situ dari Polsek, Mbak. Yang datang. Ya. Berarti quick respon ya? Quick respon, harus quick respon antara masyarakat dan juga ini. Ya. Tapi kan kadang-kadang tidak semua masyarakat, ada juga sih masyarakat yang begitu respon terhadap kepolisian, tetapi ada juga masyarakat yang takut untuk melapor. Nah, bagaimana tuh, itu, Pak? Alhamdulillahnya di Mandonga itu mereka aware gitu ya, peduli gitu dengan lingkungannya. Jadi kalau ada kejadian apa dia langsung chat di grup itu, sehingga kita bisa tahu tuh. Gitu. Jadi dari anggota lapor ke saya bisa ngambil tindakan. Jadi anggota yang piket baik serse intern maupun yang unit patroli dan penjagaan langsung ke TKP. Berarti gitu. Itulah alhamdulillah dengan masyarakat kerjasama cukup bagus lah. Cukup bagus ya di wilayah kerja di Mandonga begitu, Pak ya. Tapi Mandonga maupun Puatu ya. Mandonga dan Puatu. Jadi kita cukup mengapresiasi, Pak ya, apalagi ada komunitas grup WhatsApp yang dibentuk begitu ya. Tapi sejauh ini ada tidak hambatan-hambatan ataupun tantangan dari pihak Polsek Mandonga dalam menangani beberapa kasus ataupun juga dalam kegiatan mensosialisasikan atau mengedukasi masyarakat bagaimana tugas masyarakat dalam menjaga situasi kondisi dan aman? Ya, alhamdulillah ya, Mbak, tadi saya sudah sampaikan kalau untuk hambatan untuk saat ini belum ada ya, karena masyarakat itu memang peduli terhadap lingkungan, ya kan? Dia pengen merasakan lingkungannya itu aman, gitu. Jadi kebutuhan kehadiran kita pihak kepolisian di tengah-tengah masyarakat itu memang diperlukan oleh masyarakat, gitu kan, untuk menjaga lingkungannya biar aman itu. Biar aman ya. Oke, ini memang sangat luar biasa ya tugas dari kepolisian. Jadi tidak mudah ya. Jadi 24 jam kita stay, kita siap, kita melayani masyarakat. 21 kali 24 jam. 1 kali 24 dimanapun, jam. Pak ya. Dimanapun dan kapanpun ya. Kapanpun. Tapi kalau kita melihat tadi kan semua wilayah kan pasti punya kasus-kasus kejahatan atau kasus kriminal. Nah, khusus di wilayah Mandonga sendiri kan tidak mungkin, Pak, semua itu harus diserahkan kepada aparat kepolisian begitu. Betul. Ada tidak dibentuk selain grup WhatsApp tadi, apakah mengaktifkan kembali pos kamling atau pos ronda di wilayah di lingkungan masyarakat masing-masing atau gimana, Pak? Kalau untuk pos kamling, pos ronda itu saya rasa berjalan ya, di setiap RT itu ada, Mbak ya, gitu. Ya itu saya kembali lagi pantauan kita ke Babin Kamtipmas gitu kan, selalu kita mengaktifkan pos kamling itu untuk menjaga lingkungan di situ, maupun ada beberapa tempat yang memasang portal, misalkan di kompleks saya itu biar tidak kecurian kemalingan, itu dia pasang portal jam 11 sudah nggak bisa masuk tuh orang. Nah itu juga untuk safety lah, untuk keamanan komplek perumahan gitu kan. Ada beberapa juga di wilayah Mandonga yang memang di depan pintu masuknya dia pasang portal gitu, jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Oke. Nah kalau kita lihat wilayah Mandonga ini kan salah satu sentral bisnis, Pak ya. Betul. Sentral bisnis, kemudian pusat pendidikan juga, Pak ya. Mobilisasi masyarakat, aktivitas ekonomi dan pendidikan itu kan cukup
cukup besar Pak ya, wilayah kecamatan Mandonga dan Puatu begitu. Nah, otomatis kan masyarakat luar juga pasti banyak yang datang Pak. Betul. Nah, sejauh ini bagaimana komunikasi pihak kepolisian dengan RT RW setempat untuk mendeteksi warga yang baru masuk? Oke. Jadi kalau kita rutin patroli Mbak ya, gitu. Tapi selama ini saya belum dapat informasi baik dari tingkat yang di bawah itu adalah RT, misalkan adalah salah satu masyarakat pendatang gitu yang menetap di situ tidak laporan. Nah, saya belum temukan itu. Oke. Gitu karena mungkin ya masih merasa cukup aman mungkin gitu kan, gitu. Jadi warga di setempat taruhlah ada kos-kosan atau apa yang tidak melaporkan mungkin masih cukup aman. Gitu. Tapi seharusnya harus lapor karena di situ RT itu 1 kali berapa jam wajib lapor RT gitu. Oke, seharusnya melapor dan tetap memberitahukan kepada Babin Kamtibmas yang bertugas di situ, atau cukup di RT-nya saja, Pak? Mungkin di RT-nya saja yang mendata di situ, gitu. Kita kita lakukan patroli saja di lingkungan tersebut. Oke, lingkungan tersebut. Oke, nah kalau kita bicara tentang keamanan, ketertiban, tadi Pak Salman sudah menjelaskan bahwa ini tidak bisa diserahkan kepada pihak kepolisian saja Pak ya, tetapi masyarakat, seluruh stakeholder juga harus berpartisipasi secara aktif ya untuk membantu pihak kepolisian. Nah, bagaimana pihak Polsek Mandonga untuk mendekatkan diri kepada masyarakat? Kan kalau menurut saya sih melalui WhatsApp saja tidak begitu efektif begitu Pak ya, tetapi bagaimana personil dari Polsek Mandonga itu mendekatkan diri kepada masyarakat? Jadi kita setiap hari Mbak ya, saya juga update grupnya anggota saya, jadi setiap hari itu mereka sambang Mbak, sambang ke setiap rumah ya toh, apa dia tanya permasalahan yang ada gitu, dia sambang gitu. Jadi masyarakat itu tahu gitu loh apa perkembangan di situasi tersebut. Tapi bukan karena pencitraan Pak ya? Bukan ya, memang kita ada tugas kita, dari Babin Kamtibmas memang melekat di sana Mbak, gitu. Dia mendatangi sambang-sambang ke baik ke tokoh adat, misalkan itu tokoh pemuda di situ, tokoh agama gitu kan, baik dari pemerintahannya juga gitu. Jadi masyarakat itu memang tahu kehadiran Babin Kamtibmas kita ada di sana. Dia merasa bahwa mereka merasa terlindungi Pak ya dengan adanya Babin Kamtibmas yang ditugaskan. Ini ideal. Ini kan kalau kita melihat Polsek Mandonga kan pasti ada apa sih namanya Pak, bagian-bagian ya, kelurahan-kelurahan ya Pak ya, yang menjadi wilayah kerja dari Polsek Mandonga begitu. Nah, satu kelurahan, satu kecamatan itu hanya satu Babin Kamtibmas saja atau gimana? Sebetulnya Mbak, kalau bicara idealnya anggota itu kurang gitu ya, karena untuk wilayah Mandonga, kecamatan Mandonga dengan Puatu ini ada 12 kelurahan tuh. Ada 12 kelurahan. Ada 12 kelurahan ya, 6 di kecamatan Mandonga, 6 di kecamatan Puatu. Tapi Babin Kamtibmas saya ini kurang gitu. Jadi satu kelurahan itu bisa di backup satu anggota. Dari dua kelurahan. Dua kelurahan satu anggota. Ya, seharusnya satu kelurahan itu satu anggota. Itu nggak kerepotan nggak sih Pak Babin Kamtibmas? Ya makanya saya tempatkan anggota saya itu yang memang dia domisilinya di situ Mbak. Nah kebetulan juga anggota-anggota ini kebetulan juga domisilinya di kelurahan tersebut. Itu salah satu cara. Salah satu cara untuk mempermudah. Gitu. Oke, dan sejauh ini masih baik-baik saja. Ya, alhamdulillah ya. Sejauh ini saya menjabat sebagai Kapolsek kurang lebih mau berapa? 3 bulan ya. 3 bulan. Ya, masih kondusif saya rasa. Dan hubungan dengan masyarakat juga masih alhamdulillah bagus. Masih baik-baik saja ya. Oke. Dan ini juga kalau bicara tentang Kendari aman dan kondusif, ini memang tugasnya. Memang tugasnya kepolisian memang itu. Tugas pokoknya kita lah menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Betul. Tapi ada rasa lelah, rasa mengeluh juga mungkin kali Pak ya? Ya sudah resiko kerjaan mungkin Mbak ya, sama aja kayak Mbak gitu. Capek mengikuti orang. Tapi kalau kembali lagi ke kita, ya kita niatkan dengan ibadah. Mudah-mudahan kerjaan kita itu imbalannya adalah ibadah itu saja. Dan pahala. Dan pahala. Tapi kalau ngomong-ngomong, ini kan tidak semua masyarakat punya positive thinking ya terhadap kepolisian. Betul. Gitu. Kalau kita melihat beberapa daerah ada yang mencaci ke polisi, ada yang bentrok dengan polisi, ya masyarakat yang istilahnya rasa percaya masyarakat terhadap kepolisian juga itu masih masih ada yang mempertanyakan begitu. Nah, bagaimana komentar Bapak mengenai ini? Iya, baik Mbak. Jadi kemarin ya, pada saat saya lakukan razia gitu, ada juga masyarakat yang merasa
razia polisi ini mengganggu ketertiban, Iya. gitu. Padahal kita ini melakukan razia ini untuk keamanan, gitu. Kan kita melakukan razia cari pusur, cari sajam Iya, di iya, kendaraan. Tapi Harus ada juga, menghentikan iya, kendaraan ya. ada juga orang yang bicara, Bapak ini mengganggu ketertiban, gitu kan. Ya, saya sih, ya itulah kembali ke ibadah, saya bilang. Ya Oke. sudah, gitu. Oke, padahal Untuk mereka juga, betul. ya. Oke, tapi kalau menghadapi yang seperti itu, Pak, kan ada juga ya yang berani memarahi polisi ya. Kalau saya mah takut, Pak. Kalau saya takut, Pak ya. Oke, kan ada juga masyarakat yang berani bicara dengan polisi, apalagi pada saat ditilang atau Ya. pada saat diperiksa barangnya, karena khawatir tadi ada razia senjata tajam dan sebagainya. Nah, menghadapi karakter masyarakat yang seperti itu gimana, Pak? Ya, makanya sebelum kita melakukan itu, kita sudah APP dulu anggota, Mbak. Tidak melakukan kekerasan, ya toh, berbicara yang sopan. Ya, intinya berbicara yang sopan Walaupun ini. sudah dicaci maki Ya, betul ya. sabar Saja, begitu. harus sabar, kebanyakan sabar Pak ya, begitu ya. Betul, siap. Tapi kan namanya manusia biasa kan, polisi juga manusia Betul, biasa, bisa marah ya, bisa emosi dan lain sebagainya. Makanya itu saya tekankan ke anggota, sebelum melakukan kegiatan saya kasih arahan dulu, Mbak, gitu. Jadi agar jelas dia tugasnya apa nanti pada saat melakukan razia, apa sasarannya mereka, gitu. Biar tidak mencari-cari kesalahan orang. Kalau mencari-cari kesalahan kan gampang aja. Nah, itu dia mungkin Pak yang membuat masyarakat ada sebagian ya. Ada sebagian yang kurang percaya dengan kepolisian karena itu tadi mungkin Pak, ada sebagian oknum yang mencari-cari kesalahan masyarakat. Atau gimana tuh Pak? Ya, sebetulnya kalau mencari-cari kesalahan gitu Mbak ya, pasti dapat aja lah sama kita itu. Salahnya orang itu pasti dapat gitu kan. Tapi kita kembali lagi gitu. Kita tidak menekankan penindakan gitu kan. Kita berikan dia kesempatan untuk tidak, contohlah pada saat kita melakukan razia, kita temui misalkan knalpotnya yang brong misalkan atau tidak membawa surat-surat misalkan. Nah, kita tidak melakukan penilangan misalkan, tapi memberikan penjelasan ke persuasif begitu ya. Secara persuasif. Untuk bila knalpotnya ini tolong diganti. Kalau tidak bawa surat-surat tolong dilengkapi. Oke, berarti sebenarnya tidak langsung memberikan sanksi juga Betul, ya Pak pada ya saat kepada itu, pelanggar pelanggar. begitu ya, atau kepada masyarakat, tetapi dinasehati dulu mungkin Mbak ya, diberikan pendekatan persuasif. Tapi tetap juga Mbak, andaikan dia tidak bisa menunjukkan surat-suratnya pada saat itu juga kita tetap tahan. Tapi begitu dia sudah perlihatkan ke kita STNK-nya baru kita kasih jalan. Tapi sejauh ini nih Pak ya, ini kan Pak Salman kan sudah 3 bulan ya bertugas di Polsek Mandunga. Ada tidak masyarakat yang datang marah-marah di Polsek Mandunga karena melaporkan sebuah kasus atau merasa tidak puas terhadap pelayanan kepolisian? Kalau untuk sejauh ini tidak ada sih, Mbak. Tidak ada. Tapi ada juga yang beberapa yang menanyakan perkembangan kasusnya. Nah, paling itu saja sih. Tapi kalau untuk datang marah-marah tidak ada. Tapi kalau untuk menanyakan perkembangan kasus ada. Nah, tapi kita selalu berikan penjelasan kepada pelapor dan kita surati juga dengan SP2HP kita. Oke, tetap diberikan informasi update perkembangan kasusnya seperti apa ya. Berarti kepolisian juga harus transparan Pak ya kepada masyarakat ya. Dan tapi kan karakter masyarakat kan ini beda-beda Pak ya. Ada yang pengen cepat kasusnya, ya cepat selesai begitu ya. Nah, bagaimana menghadapi orang yang seperti itu Pak? Yang jelas kita sesuai prosedur saja Mbak ya. Jadi sesuai prosedur kita menanganinya gitu. Diupdate, kita selalu update juga perkembangan kasusnya kepada pihak pelapor gitu. Kemarin juga kita sempat ditanyakan juga kenapa ada salah satu kasus penganiayaan, kenapa tersangkanya tidak ditahan, begitu. Pernyataannya itu kenapa? Nah, kita jelaskan juga ke pihak korban, gitu. Tersangka ini ada surat permohonan untuk tidak ditahan, gitu. Lalu ada jaminan dari pihak keluarga tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan kita juga melihat bahwa si korban ini kebetulan perempuan dan anaknya juga masih kecil-kecil. Nah, itulah pertimbangan, salah satu pertimbangan kita selaku penyidik tidak kemanusiaan tidak menahan si korban, pelaku. Nah, tapi untuk kasusnya tetap berjalan dan itu kasusnya juga kita sudah selesaikan. Kita sudah tahap 2 kan karena sudah terbit P21-nya dari kejaksaan. Kita serahkan tersangka dengan barang buktinya ke pihak kejaksaan. Nah, dari pihak kejaksaan yang melakukan penahanan terhadap pelaku.
Oke. Jadi kasusnya berjalan gitu. Oke, berarti masyarakat tetap harus percaya lah Ya, dengan polisi. Hmm. Kalaupun terjadi kasus, menyerahkan sepenuhnya dengan kepolisian, karena mereka juga pasti akan bekerja secara profesional, Betul. begitu Pak ya. Bukan Tidak ada motif yang lain. bukan berarti tersangka tidak ditahan, kasusnya selesai, bukan begitu. Oke. Gitu. Tidak ditahan, tapi proses tetap berjalan. Tapi masyarakat biasanya kalau ditahan kan sudah merasa puas, Ya, Pak itu. ya. Itu dia Jadi, masalahnya ya. konotasinya bila ditahan puas gitu. Oke. Nah, kalau tidak ditahan tidak merasa puas. Tidak merasa itu. puas ya. Tuh. Artinya kalau ditahan ada apa sih namanya? Mereka yakin bahwa tugas polisi sudah dilakukan sebagaimana Jadi mestinya. dianggap kita melakukan pembiaran begitu loh. Ya, Padahal tidak betul seperti sekali, itu. seperti Betul. itu. Dan kasusnya tetap berjalan. berjalan. Oke, baik. Ini sangat luar biasa Pak Salman ya. Kita berbincang-bincang mulai dari kasus busur-membusur, kemudian secara umum bicara bagaimana tugas polisi, bagaimana membangun citra kepolisian di mata masyarakat dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir nih Pak, yang ingin saya minta dari Pak Salman, kira-kira pesan moral yang Pak Salman ingin sampaikan melalui podcast Inilah Kendari apa nih Pak? Ya, jadi pesan saya kepada masyarakat ya, khususnya pada masyarakat wilayah Mandunga, terkhusus lagi di Kendari, bila ada menemukan suatu tindakan kejahatan, segera melapor ke kepolisian, agar kita cepat untuk mendatangi TKP, gitu. Jadi jangan segan-segan untuk melaporkan, gitu. Kita pasti akan lindungi siapapun yang melaporkan kepada kita. Gitu. Oke, tetapi harus ada bukti dan jelas sebagainya, harus ada bukti Pak, ya. Oke, ada nomor aduan Pak atau sudah diketahui semua oleh masyarakat atau gimana? Ya, kita punya nomor call cell-nya Polsek gitu kan. Masyarakat saya rasa sudah tahu itu nomornya gitu. Bisa menghubungi di sana, bisa juga langsung ke saya gitu. Ada beberapa juga yang biasa langsung japri saya atau WA atau telepon juga. Oke, artinya gitu. Pak Salman dan rekan-rekan ini standby 1 kali 24 jam untuk menerima laporan dari masyarakat. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Muhammad Salman, Kapolsek Mandunga sudah berbagi informasi bersama kami di podcast Inilah Kendari. Tapi satu yang saya ingatkan, Pak Salman harus follow. Harus follow Inilah Kendari, Pak ya. Harus follow Inilah Kendari di Inilah Kendari ya. Ya, Inilah Kendari di YouTube. Ada IG-nya juga Pak, Inilah Kendari, ada Facebook Inilah Kendari, karena kami menghadirkan informasi yang berimbang, edukatif ya, dan cover both side. Oke, Pak Salman terima kasih banyak, Pak, sukses selalu. Terima kasih sudah menjadi tamu podcast ya hari ini. Dan pemirsa, tuntas sudah diskusi kita bersama dengan Pak Kompol Muhammad Salman, Kapolsek Mandunga. Terima kasih sudah mengikuti acara ini. Sampai jumpa.